Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Hanti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini masuk ke dalam bab 2. Kalau ada di buku kalian itu, judulnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini adalah bagian pertama dari klasifikasi makhluk hidup, ya. Oke. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi, mulai hari ini kita sudah masuk ke bab 2 ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar yang A itu ada gambar anak yang sedang bermain sepak bola. Gambar yang B itu adalah gambar robot. Menurut kalian, apakah sama antara gerak manusia dengan gerak robot? Pastinya berbeda ya. Karena kalau gerak robot itu adalah gerak yang sudah diatur sedemikian rupa oleh manusia sehingga robot tersebut atau benda tersebut bisa bergerak. Tapi kalau manusia itu bisa bergerak dengan sendirinya, ya. Lalu yang di bawah ada gambar mobil, ada gambar ikan, ada gambar kucing. Apakah mereka semua sama? Tentunya tidak. Ya, jika pada mobil apakah dia bisa bernafas? Tentunya tidak. Sedangkan pada ikan dan kucing bisakah bernafas? Ya, bisa. Oke, jadi untuk pengklasifikasian makhluk hidup, kita pertama akan membahas dulu apa sih yang disebut dengan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Jadi kita harus bisa membedakan ya, nih antara kedua ini harus bisa membedakan. Oke. Nah, ini dia. Biotik dan abiotik. Jadi, dalam biologi terdapat istilah biotik dan abiotik. Ya, ini adalah komponen dalam ekosistem. Apa sih biotik? Biotik adalah komponen makhluk hidup. Ya, jadi ada kata-kata bio di depan. Bio ini artinya hidup. Oke. Jadi komponen makhluk hidup. Sedangkan abiotik, kalau dalam biologi ini menggunakan bahasa Latin ya. Jika di depannya ada kata a, artinya tidak atau tak. Maka abiotik adalah komponen makhluk tak hidup. Atau bisa kita sebut dengan benda tak hidup. Nah, perhatikan gambar di bawah. Ya, gambar di bawah tulisan yang ada di layar ya. Itu ada gambar tas, ada gambar ban mobil, ada gambar bola. Itu kira-kira masuk ke dalam komponen apa? Biotik atau abiotik? Ya, betul sekali. Jadi, ketiga benda ini dia masuk ke dalam komponen abiotik. Sedangkan komponen yang di bawah ini ada tumbuhan ya. Lalu ada monyet, terus yang ini juga ada burung merak. Nah, itu dia masuk ke dalam kelompok biotik. Ya. Kenapa biotik? Karena dia memiliki ciri-ciri yang bisa dikatakan mereka masuk ke dalam kelompok biotik. Contohnya, bisakah bernafas? Pasti bisa. Tumbuhan, hewan, dan manusia bisa bernafas. Ya, itu satu cirinya. Nanti kita akan bahas 7 ciri dari makhluk hidup ya. Yang akan membedakan antara benda tak hidup atau makhluk tak hidup dengan makhluk hidup. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang
ciri-ciri makhluk hidup, kita membahas dulu tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ibu ambil contoh gambar mobil, ya. Suatu benda bisa dikatakan mobil jika dia memiliki ciri-ciri. Seperti, ya, memiliki ciri, memiliki ban, memiliki kaca, memiliki baja, ya. Apakah ciri-ciri mobil dengan motor sama? Pasti dia juga memiliki ciri yang berbeda, apakah bentuknya dan sebagainya, ya. Oke. Nah, maka dari itu, manusia, hewan, tumbuhan dikatakan sebagai makhluk hidup, mereka juga memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Sekarang kita lihat, ya. Ini dia. Yang pertama, bernafas. Yang pertama adalah bernafas. Apa sih pengertian dari bernafas? Bernafas adalah menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Jadi tubuh kita itu bernafas. Ya, setiap hari kita menghirup udara dan mengeluarkannya kembali. Ya, udara bersih yang kita hirup dan kita keluarkan udara kotor dari dalam tubuh kita. Siapa yang bisa bernafas? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan yang tergolong mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Apa aja sih hewan yang tergolong mamalia? Kambing, terus habis itu gajah, ya. Lumba-lumba meskipun di air dia menggunakan paru-paru. Ya, ikan paus. Makanya mereka sering muncul ke permukaan untuk apa? Untuk menghirup udara di atas permukaan itu. Ya. Kalau ikan, apakah dia bernafas? Iya, bernafas menggunakan insang. Kalau tumbuhan bernafas. Ya. Di daun, tumbuhan punya yang namanya stomata. Di batang, tumbuhan punya yang namanya lentisel untuk bisa bernafas. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, ya. Lalu yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Oke, apakah kalian semua tadi pagi sudah sarapan? Ya, pasti sudah, ya. Karena kalau belum, pasti tidak akan konsen belajarnya. Ya. Apakah manusia kalau tidak makan dari pagi sampai malam dia akan bisa menjalankan aktivitas dengan baik? Mungkin kalau sehari masih bisa, ya, meskipun ya lelah. Ya, tapi kalau sudah 2 hari, 3 hari pasti tidak akan maksimal melaksanakan aktivitasnya, ya. Kenapa? Karena dari makanan dan minuman itu akan menghasilkan yang namanya energi. Energi untuk apa? Untuk kita beraktivitas, kita bisa bergerak, kita bisa berlari, kita bisa berpikir. Berpikir itu juga memerlukan energi, ya. Maka dari itu, sarapan pagi itu sangat penting. Oke? Kita lanjutkan. Lalu yang ketiga adalah bergerak. Dengan bergerak, makhluk hidup dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, contohnya berjalan, berlari, berenang, yaitu pada manusia. Hewan juga bisa ada yang berenang, ya. Nah, itu bergerak. Kalau mobil bergerak nggak? Bergerak, karena ada mesinnya. Ya, kalau digerakkan, dinyalakan mesinnya. Kalau tidak, apakah dia bergerak? Tidak. Ya, makanya mobil, motor, pensil, pulpen itu masuk ke dalam benda tak hidup. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu, nah ini, tumbuh dan berkembang. Dari anak kecil, ya, balita. Dari balita, lalu jadi SD, SMP, SMA, dewasa. Nah, ini mengalami tumbuh dan berkembang. Kalau di hewan gimana? Ini. Kalau di SD kalian belajar tentang metamorfosis, ya. Kadang suka dinyanyiin, ya enggak? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu adalah metamorfosis. Artinya apa? Tumbuhan juga bergerak. Sama, ini juga nih kecambah. Dari yang tadinya dari biji, ya, terus habis itu dia muncul, ada akarnya, batangnya sedikit, ya, daun lembaganya mulai muncul, akhirnya muncul akan menjadi batang, bakal daun.
Nah, kalau yang di sini kalian bisa lihat ini gambar animasi tumbuhan ya. Dari yang tadinya tidak tumbuh, hanya cuma daun dan batang, lama-kelamaan tumbuh bunga, bermekaran. Nah, itu adalah tumbuh dan berkembang. Apa sih tumbuh dan berkembang itu? Karena setiap makhluk hidup pasti merasakan. Kalau benda tak hidup merasakan tidak? Tidak. Ya. Misalnya mobil, ukurannya segitu awalnya. Ya tetap segitu, tapi kalau manusia saat kita dilahirkan, mungkin masa badan kita hanya 2,5 kilogram, dua setengah kilogram. Ada yang ya 2,5 kilogram, ada yang 3 kilogram. Lalu panjangnya paling hanya sekitar 40-50 cm. Lalu sekarang saat kalian sudah duduk di bangku SMP, apakah tinggi badan kalian tetap 60 cm, 50 cm? Pastinya tidak. Ya. Nah, di sini ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran berat. Sifatnya kuantitatif, dapat terukur. Contohnya saat kita mengukur tinggi, pasti itu bisa diukur ya, tinggi badan kita dari saat bayi, balita, batita, saat masih jadi anak kecil, lalu dewasa awal, dewasa akhir ya. Itu bisa diukur ketinggian tubuh kita. Masa badan kita bisa diukur. Ya. Tapi sifatnya irreversible. Ya, ada kata-kata ir ini artinya tidak. Irreversible, tidak dapat kembali. Contoh, saat kalian kecil, tinggi badan kalian 50 cm. Saat ini mungkin sudah ada yang 130, 150 ya. Apakah bisa kembali menjadi 50 cm lagi? Pastinya tidak bisa. Maka disebut dengan irreversible. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan dewasa. Contohnya apa? Kalau pada manusia, contohnya adalah pada saat remaja. Yang perempuan mulai muncul yang namanya menstruasi, suaranya mulai halus, kulitnya mulai lembut ya. Yang laki-laki mulai tumbuh jakun di leher, suaranya lebih berat, dadanya lebih bidang ya. Itu adalah ciri-ciri perkembangan. Kalau pada hewan gimana? Ini metamorfosis. Yang tadinya bentuknya hanya ulat, lalu jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Itu artinya membentuk individu yang berbeda. Ya, kalau untuk di tumbuhan. Kalau untuk di hewan, mohon maaf. Kalau untuk di tumbuhan bagaimana ini dia? Ya, kalau ini tumbuh. Nah, Ibu hapus dulu ya. Nah, kalau di hewan tadi metamorfosis. Kalau di manusia tadi misalnya menstruasi ya, kalau yang laki-laki tumbuh jakun, mimpi basah dan sebagainya. Kalau di tumbuhan yang ini namanya tumbuh ya. Nah, kalau sudah berkembang ini saat apa? Saat munculnya bunga. Itu namanya berkembang. Oke? Ya. Sifatnya bagaimana? Kualitatif, tidak dapat terukur. Misal, ya mungkin ada yang sudah menstruasi untuk yang perempuan, ada yang sudah menstruasi saat SD kelas 6. Tapi apakah teman yang lainnya juga? Belum tentu. Mungkin gen dari orang tuanya ada yang menstruasinya SMP kelas 7 atau bahkan SMP kelas 8. Ya, jadi berbeda-beda, maka tidak dapat terukur. Nah, lalu sifatnya reversible. Artinya dapat kembali. Apa yang dapat kembali? Misal saat kalian bayi, kita semua sebagai manusia pernah mengalami fase yang namanya mengompol, menangis ya. Nanti saat kita sudah dewasa dan menjadi lansia atau nenek-nenek dan kakek-kakek, pasti kita akan mengalami masa itu.
dimana fungsi tubuh kita sudah kembali lagi tidak maksimal, ya, mengompol juga seperti bayi, merengek menangis seperti bayi kalau misalnya ingin sesuatu, ya. Mungkin kalian pernah mengamati nenek kakek kalian ketika kalian punya makanan misalnya. Oh, kalian lagi pegang es krim atau lagi pegang makanan. Pasti kakak dan nenek kalian bertanya, "Apa itu?" Mau dong, ya, atau bertanya, "Boleh nyobain sedikit enggak?" Ya. Dan rasanya seperti ingin gitu, kayak seperti melihat kalian seperti melihat teman kalian yang menginginkan makanan kalian. Nah, itu sama. Artinya apa? Sifat manusia akan kembali lagi seperti sedia kala. Dari yang tadinya fungsi tubuhnya tidak berfungsi maksimal, ya, sampai akhirnya bisa berjalan, bisa bergerak, bisa berbicara. Nanti lama-kelamaan juga akan mulai berkurang kembali. Pendengarannya mulai berkurang, penglihatannya mulai berkurang, ya. Kalau bayi kan belum bisa melihat maksimal. Sama nanti ketika lansia juga penglihatan mulai berkurang, bicara mulai berkurang, ya. Itu namanya perkembangan dan sifatnya reversible. Artinya dapat kembali. Oke. Kita lanjutkan, ya. Yang selanjutnya, ciri-ciri yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan untuk memperoleh keturunan. Ya, kenapa sih makhluk hidup itu harus memiliki sifat berkembang biak? Ya, kenapa? Karena tujuannya untuk melestarikan jenisnya atau spesiesnya. Ya, mungkin saat ini sudah ada beberapa makhluk yang spesiesnya sangat sedikit, seperti badak bercula 2, ya, itu cuma ada sedikit, dan kalau tidak salah waktu itu hanya ada 3 dan satunya juga ada yang mati, ya, di dunia. Artinya jenisnya sudah mulai punah. Maka dari itu, gimana caranya supaya jenisnya tidak punah? Caranya adalah dengan berkembang biak. Ya. Pada gambar itu ada gambar ibu dengan bayi, lalu yang bawah ada gambar induk kucing dengan anak kucing, dan sebelahnya ada gambar ayam dengan telur-telurnya. Jadi ada perkembangbiakan yang secara melahirkan dan bertelur. Ya, lalu yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, makhluk hidup dapat menanggapi rangsang. Contoh pada gambar yang atas, saat kita ada melihat cahaya, maka mata kita akan menyipit, ya, akan menutup. Kenapa? Karena pupil mata kita itu tidak bisa melihat cahaya yang terlalu besar, ya. Akhirnya menyipit. Lalu saat mati lampu, pupil mata kita akan membesar, berusaha untuk melek sebesar-besarnya supaya bisa melihat, ya. Oke. Lalu yang pada gambar yang di bawah itu ada tumbuhan putri malu. Pasti kalian sudah tahu, ya. Saat disentuh ujungnya saja, pasti dia akan menguncup. Nah, itu artinya peka terhadap rangsang. Sama seperti manusia juga, seperti saat kita sedang bermain bola misalnya, bermain bola basket, lalu ada bola yang datang ke arah kita, maka pilihannya hanya 2. Spontan kita akan menangkap atau kita akan berlari menjauhi. Artinya peka terhadap rangsang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia yang terakhir, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, itu di gambar ada iguana, ya. Itu dia bisa berubah warna. Oke. Nah, kalau manusia gimana adaptasinya? Contoh, misalnya kita mencium sesuatu yang wangi atau sesuatu yang bau. Ya, awalnya kita akan merasakan bau yang sangat berlebihan, tapi lama-kelamaan kita akan merasakan biasa aja, ya. Sebenarnya bukan baunya yang hilang, tapi tubuh kita, hidung kita yang sudah beradaptasi. Sama seperti kalian nih, anak-anak kelas 7 yang saat ini mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Ya, artinya memahami nih
bagaimana sih lingkungan di sekolah saya yang baru, tata tertibnya bagaimana, terus guru-guru yang mengajar bagaimana. Artinya kalian sedang mengalami fase adaptasi. Ya, sama halnya dengan pembelajaran PJJ, bagaimana tipenya, belajarnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nah, itu artinya kalian sedang menghadapi fase adaptasi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalau seandainya binatang hidup, perlu nggak 7 hal itu? Ya mungkin ada beberapa cirinya, tapi tidak semuanya ada. Ya. Kalau pada makhluk hidup semuanya ada. Nah, ini ciri-ciri umum dari makhluk hidup secara keseluruhan, baik di manusia maupun di hewan. Oke. Untuk yang selanjutnya, ini ada soal pemahaman diri. Oke, silahkan kalian kerjakan di buku tulis, lalu kirimkan ke WA Ibu secara japri. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buku bab 2-nya dibaca-baca ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.